Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Halim semua, kembali lagi di program kesayangan kita, program obrolan ringan penuh hikmah, apalagi kalau bukan di Diari Halim. Dan alhamdulillah, insya Allah pada kesempatan episode kali ini, teman-teman semua, sahabat semua, kita ada pembahasan yang lebih berbeda nih dari biasanya. Kalau sekarang pembahasannya insya Allah lebih ijo-ijo, ya urusan cuan-cuan, insya Allah. Dan tentu saja saya nggak akan sendirian di sini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan guru kita yang insya Allah juga teman-teman nggak akan asing lah sama beliau. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Abu Umar Andri Marsha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah. Teman-teman, beliau ini selain sebagai seorang dai, beliau juga aktif di banyak kegiatan gitu. Beliau ini seorang pengusaha dan juga kalau saya lihat profilnya Masya Allah luar biasa sekali. Beliau ini sebagai Presiden Direktur Ma'adsa Communication Consultant dan juga sebagai Ketua Yayasan Riyadul Jannah, dan juga beliau ini adalah pendiri dari 4 lembaga pelatihan. Betul Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini, episode kali ini, kita akan bahas salah satu hal yang mungkin sangat menarik nih untuk kalangan anak muda, Ustaz. Menjadi pengusaha muslim. Bagaimana caranya menjadi seorang pengusaha muslim? Apalagi sahabat-sahabat ini yang kali ini menonton kita, Ustaz, ini adalah anak-anak muda. Siap. Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z yang mimpinya masih sangat panjang, Ustaz. Mimpinya masih sangat banyak kesempatan, banyak peluang. Salah satunya mungkin menjadi pengusaha. Setiap pekerjaan tentunya baik, Ustaz ya. Baik itu menjadi seorang karyawan ataupun menjadi seorang pengusaha. Hanya saja kita pengen tahu nih perspektif Ustadz Andri sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai seorang dai, seorang muslim, bagaimana caranya kita menjadi seorang pengusaha yang juga tidak hanya mencari uang, Ustaz, tapi mencari keberkahan dari usaha yang kita miliki. Nah, saya ingin mulai dari sebuah alasan, Ustaz. Mungkin ini akan jadi hal yang sangat dasar sekali nih bagi kita, bagi seseorang yang mungkin ingin merintis usahanya. Bagaimana sih sebetulnya alasan yang mungkin akan jadi kuat untuk diri seseorang, apalagi seorang muslim, kenapa dia harus jadi seorang pengusaha, Ustaz? Dari perspektif Ustaz sebetulnya seperti apa, Ustaz? Baik, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah ya atas segala macam nikmat yang telah Allah berikan tentunya, dan tentu nikmat yang terbesar adalah nikmat al-Islam. Ya, nikmat kita diberi agama terbaik, agama yang sudah Allah sempurnakan, yang bila kita menetapi al-Islam tersebut, maka kita akan beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, subhanallah ya, Kang Riki. Nah, jadi kita tahu ya, nikmat di dalam Islam itu terbagi dua. Ya, ada yang disebut dengan nikmat mutlak, ada yang disebut dengan nikmat muqayyad. Ya. Nah, nikmat muqayyad ini adalah nikmat terikat. Dia diberikan kepada setiap hamba. Ya, jadi setiap manusia mendapatkan nikmat ini kan? Ya. Tidak peduli latar belakangnya apa. Ya. Tidak peduli juga agamanya apa. Makanya seperti nikmat kita menghirup oksigen. Kan orang Bandung menghirup oksigen, orang Jepang, orang Cina, ya. Begitu juga nikmat harta. Tadi barusan ini kata beliau cuan. Ya. Kan cuan itu kan bukan hanya haknya orang Bandung. Betul. Haknya orang kafir juga. Orang kafir kan dapat cuan. Betul. Ya, orang Rusia, Afrika, Eropa, Australia, Amerika, orang Mekah, Madinah, Bandung, sampai Bojong Soang. Ya, semuanya ya enggak diberi nikmat uang. Nah, ini yang mindset yang perlu digarisbawahi anak-anak muda, terutama anak muda dari kalangan kaum muslimin. Nah, apa sih bedanya orang muslim itu dengan yang bukan muslim? Nah, ya, sama-sama nyari uang, sama-sama berbisnis, sama-sama buka usaha, ya, beli tanah, beli gedung. Nah, tapi apa bedanya? Nah, ini kan mindset seorang muslim, karena judul yang di request ini mindset.
Mindset itu kalau dalam istilah motivator, ya ringkasnya adalah pola pikir. Set itu kan pengaturan. Betul. Ya, mind itu pikiran. Ya. Dan mind itu Kang Riki tidak hanya sekedar otak ya, tapi ada yang namanya alam bawah sadar ini. Makanya kita belajar di dunia sebagai seorang motivator, ada namanya subconscious mind, alam bawah sadar. Itu berpengaruh besar kalau kita ingin jadi entrepreneur. Iya, motivasi, semangat itu munculnya dari situ. Ya, jadi kan semua orang bisa punya banyak ide bisnis, Betul. tapi tidak banyak orang yang berani membuka bisnis. Nah, Iya, itu kan. salah. Jadi sebenar, subhanallah. Jadi perbedaannya, ya tentu karena kita sebagai seorang muslim, ya kita telah ditetapkan Allah tujuan hidup kan. Betul. Di surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, itu bedanya. Ya, jadi kita ya enggak dapat uang banyak, kerja, ya apapun sebenarnya profesinya, ya enggak? Subhanallah, mau jadi karyawan, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi pengusaha, pedagang, ya. Nah, tujuan hidup kita itu ibadah. Nah, jadi mindset kita seorang muslim ini beda. Kalau orang kafir, Kang Riki, ya teman-teman anak muda di netizen di Halim Quran, kalau orang kafir itu menumpuk-numpuk harta kan? Betul. Iya. Mereka itu ingin, ya subhanallah, menikmati dunia ini. Iya. Jadi subhanallah, beda dengan kita. Iya. Nah, kalau kita ini dunia hanya sebagai wasilah untuk mencapai cita-cita akhirat, ya surga. Jadi kalau terbalik itu sama dengan orang kafir dan kita dilarang. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jangan kita meniru mereka orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu begitu, ya enggak? Motivasi mereka kaya sekaya-kayanya, ya, untuk mereka nikmati di dunia ini. Nah, tanpa peduli mana halal mana haram. Iya. Ya, jadi malah digabung halam. Tercampur halal dan haram. Yaitu mindset pertama. Jadi anak-anak muda jangan lupa ini. Pesan dari kami para motivator muslim, kalau ingin jadi entrepreneur muslim, jadi ada ujungnya ya, muslim. Kalau entrepreneur semua orang bisa jadi entrepreneur. Mulai dari orang latar belakang apapun, agama apapun, tapi kita ada kata-kata muslim. Ya, dan muslim itu dilandasi dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita sebelum masuk ke dunia belantara entrepreneur muslim ini, luruskan niat kita. Nah, ini yang penting ini anak-anak muda ini. Sebab anak-anak muda sekarang, dulu juga kami kan menjadi seorang entrepreneur dari sejak mahasiswa. Dari sejak kita kan di Unpad dulu kan. Subhanallah. Maka banyak anak-anak muda tuh karena ada yang iseng-iseng ya. Subhanallah. Malah setelah dapat uang dia belanjakan, ya malah foya-foya, hura-hura. Nah, ini kan kurang bagus. Ya, makanya kata muslim yang ada di belakangnya itu menjadi mindset khusus. Ya, maka kalau kita ya ingin sukses menjadi seorang entrepreneur muslim, mindset yang pertama adalah barakallahu fikum, niat yang lurus. Ya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imrin nawa. Niatkan boleh kita kaya seperti Utsman bin Affan kaya raya, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, Abdurrahman bin Auf, semoga Allah meridhoi mereka. Tapi jangan lupa, coba perhatikan sejarah para sahabat kita. Iya, bahkan mereka sumbangkan hartanya. Coba kalau anak sekarang sudah kaya raya, nggak sedekah, pelit. Iya, subhanallah, dipaksa, ya enggak. Cuma-cuma aja nggak mau, dipaksa apa lagi, ya enggak. Tapi coba perhatikan, ya, mereka Utsman, Umar bin Khattab, Abu Bakar berlomba-lomba, ya, uangnya kaya raya, ya enggak. Bahkan setengah hartanya untuk berdakwah, ya. Abu Bakar seluruhnya untuk dakwah Nabi kita SAW. Nah, di situ nih perbedaan mindset ini. Nah, lalu yang kedua, ini biar subhanallah ya, sekaligus hajar. Kalau yang kedua, ya mindset entrepreneur muslim itu, barakallahu fikum, ada dua ruang lingkupnya. Yang pertama, seorang entrepreneur muslim itu harus mempelajari ya enggak, akad-akad. Jadi akad-akad, makanya kalau kita belajar muamalah, Kang Riki, para netizen, kan kalau kita belajar fikih muamalah kan, dari awal sampai akhir itu kan belajar akad.
Iya, betul. Iya, akad ya. Akad jual beli, akad utang piutang, ya nggak? Ada apa? Ijaro, ada syarikat, itu semua. Maka anak muda ingin menjadi pedagang muslim, ingin menjadi entrepreneur muslim yang handal, tapi nggak belajar ilmu muamalah, ya belajar akad-akad, ini kita akan mudah tertipu. Iya, mudah tertipu hari ini. Iya nggak? Banyak orang di luar sana yang ya mempermainkan kita, menipu kita. Subhanallah, ingin invest, ya nggak? Subhanallah, tapi ternyata akadnya tidak sesuai syariat. Ya ini akad-akad ini yang menjadi mindset. Ya kedua, setelah niat tadi kita perbaiki niat, ya sehingga kita jadi orang yang jujur, amanah dalam berbisnis. Lalu kita belajar, ya akad-akad muamalah. Makanya Nabi kita SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan agamanya. Nah, maka kalau Allah ya menghendaki Anda sebagai pedagang muslim, entrepreneur muslim baik, coba belajar agama. Ya. Jadi ya entrepreneur muslim itu ya seperti Utsman, Umar, ya seperti Abu Bakar, ya. Masya Allah, rajin bisnis, ngajinya juga rajin. Iya, begitu. Hari ini kita lihat, ya, subhanallah, dagang-dagang tapi nggak pernah sholat. Kata orang Sunda, tara sholat. Ya, nggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Subhanallah. Maaf ya ini ya, terus terang ini. Biar kita semangat. Ya, bagaimana mau menjayakan agama kita? Karena kita jadi pedagang muslim itu bukan hanya sekedar cari cuan. Kita kan mencari keberkahan, kata Kang Riki tadi di awal. Betul. Iya. Jadi bagaimana semangat cari uang, tapi sholat wajib ditinggalkan. Ya, nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah bermajelis ilmu agama, ya, nggak pernah bergaul sama orang-orang soleh, ya, malah banyaknya di, maaf ini, ya, nongkrong di kafe-kafe, ya nggak, subhanallah, yang ngomong sampai tengah malam, sholat ditinggalkan, ya, malah anak istri ditelantarkan. Nah ini namanya tidak bermindset entrepreneur muslim. Begitu ceritanya. Lalu yang ketiga, ya setelah niat, lalu akad, yang ketiga itu kita menjauhi apa-apa saja yang dilarang. Ini Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi mindset entrepreneur muslim itu yang berikutnya, ya kalau Anda betul mengaku seorang entrepreneur, ada kata muslimnya, ya Anda harus tahu apa-apa yang dilarang dalam agama kita. Ya, ini sebuah. Dan yang dilarang dalam agama kita itu bermuara pada 3 hal. Para anak-anak muda, kalau pengen belajar jadi pengusaha. Yang pertama namanya kezoliman. Yang kedua riba. Ini riba ini bisa talkshow khusus ini Kang Riki. Ya, belum ada di judul episode ya. Yang ketiga goror. Goror itu ketidakjelasan. Ya. Nah, makanya tidak boleh kita ngaku entrepreneur muslim tapi kok kita melanggar syariat. Bagaimana ceritanya? Ya, kok ngaku muslim tapi melanggar syariat? Anda muslim atau bukan? Kan begitu. Yang pertama ini kezoliman. Ya, kezoliman itu Masya Allah, yang lebih parah terbagi 2. Ada kezoliman kepada Allah. Ya, yaitu kesyirikan. Ya, Allah berfirman kan, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ya enggak, wahai anak, ya enggak, jangan melakukan kesyirikan. Sungguh kesyirikan itu kezoliman yang paling besar. Coba Kang Riki, nah subhanallah, Kang Torik, lihat hari ini banyak orang bisnis pakai pelet, ya enggak, subhanallah. Nah begitu, iya, masih menggunakan kesyirikan. Kadang-kadang dulu Ustadz Andri ya belajar bisnis ya dengan sebagian, termasuk sebagian jutawan konglomerat kita itu. Saya punya guru, tidak perlu kita sebutkan. Kadang-kadang masih ada anggapan-anggapan sial. Kalau buka bisnis itu, ya enggak, percaya kepada keyakinan khurafat tertentu. Kalau misalnya mau buka toko, dia lihat dulu bahunya. Iya, apa itu? Lah ini kan nggak berkah, syirik namanya. Memang dianggap sepele. Nah, orang muslim nggak boleh gitu. Ya, dia bilang, saya ingat dulu, Masya Allah, waktu masih kuliah. Dia bilang, ya, dia manggil Dri. Ya, Dri, kata dia. Bang Andri, kalau saya mau buka toko, kayak bahu kiri saya berat, saya nggak buka toko. Kata dia bakal celaka gitu, bakal bangkrut. Kalau buka toko, ya nggak. Akhirnya nggak buka nih, misalnya hari ini hari Rebo nih.
Nah, kalau besok hari Kamis baru enak di bahu kanan, baru dia buka. Oh, kalau nggak ini nggak buka-buka saja kalau beratur. Makanya bayangkan, ada yang seperti itu banyak. Nah, ini tuh kan kepengaruh orang-orang kafir. Iya. Ini kita nggak usah sebutkan ya. Subhanallah, orang kafir kan begitu kan, ada macam-macamnya ya. Ada tempelan-tempelannya, ada gantungan-gantungannya, ya jimatnya, peletnya. Nah, kita orang Islam nggak boleh gitu. Ya, pedagang muslim harus mencontohi Nabi SAW. Ya, kalau nggak laku, bertawakal kepada Allah, sabar. Ya, nggak tiap hari untung. Begitu juga halim Quran kan, kadang tuh untung 10 buku, kadang 20 buku, kadang nggak ada yang beli. Nah, makanya mindset entrepreneur muslim yang berikutnya, ya setelah tadi niat luruskan, yang kedua belajar ilmu muamalah, akad-akad, yang ketiga jauhi segala larangan, kezoliman, lalu riba, yang tadi dibahas khusus, ya, lalu goror, ya. Yang keempat sabar dan tawakal. Karena bisnis itu tidak tiap hari untung. Benar nggak? Subhanallah. Iya dong. Ya. Barakallahu fikum. Makanya kita ada dalam akidah itu kan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi entrepreneur muslim beda kayak orang kafir. Orang kafir itu subhanallah, rugi, gagal, bunuh diri. Maka kita lihat sebagian mereka ada jutawan, konglomerat, rugi, terjun dari gedung bertingkat. Nah, ini bukan orang muslim yang seperti ini. Ya, muslim nggak boleh entrepreneur anak-anak muda stres, gantung diri di pohon mangga misalnya. Ya, atau mabok ya, karena aduh Ustadz saya teh rugi hari ini, udah lari ke diskotek mabok. Ini bukan entrepreneur muslim. Ya, ini nggak seperti Nabi, nggak seperti Abu Bakar, Utsman, kira-kira begitu. Nah, ini landasan menjadi entrepreneur muslim ya secara ya subhanallah akidah dan fikih agama kita. Lanjut Iki. Masya Allah, ini baru satu pertanyaan ini udah banyak banget nih yang kita dapetin. Subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, ini menarik tadi. Ya. Berarti memang mindset ini khususnya yang pertama mengenai niat kita, tujuan Betul. kita. Kalau misalnya memang niatnya untuk akhirat, segala macamnya jadi kita perhatiin saja. Termasuk Betul. tadi akad-akadnya kita akan belajar, kita akan mencari tahu tentang hal-hal yang dilarang. Betul. Macam. Itu mungkin dari pertama ya. Dan memang istilahnya kalau kita nyari-nyari dunia saja, dunia ada habisnya juga tadi. Betul. Walau ada peribahasa dunia nggak akan habis, tapi kayaknya ada habisnya justru gitu. Akhirat justru yang nggak akan ada habisnya. Betul. Kalau misalnya kita ngejar akhirat, Masya Allah dapat akhiratnya nggak akan ada habisnya nikmatnya tadi. Betul. Masya Allah. Baik, ini Ustaz. Tadi mengenai apa ya? Mengenai mungkin mindset kita nih Ustaz. Kalau misalnya kita mau belajar bisnis, itu pertama betul akad tadi memang sangat penting berarti tadi sangat berpengaruh sekali gitu ya, akad ini. Yang kedua hal-hal yang dilarang itu juga harus kita tahu. Nah berikutnya Ustaz, kalau misalnya gitu mungkin ada hal-hal lain Ustaz, apa ya, barangkali skillnya yang memang harus dipelajari terlebih dahulu, mungkin dari pengalaman Ustaz sendiri gitu ya, sebagai seorang pengusaha dan mendirikan beberapa usaha dan alhamdulillah bisa berjalan Ustaz. Itu pasti jatuh bangun. Jatuh bangun sekali gitu ya untuk membangun itu. Nah, hal apa sih Ustaz? Mungkin bisa jadi skill atau apa ya Ustaz ya, yang harus dipelajari terlebih dahulu selain yang tadi akad itu kan istilah mindset Ustaz. Nah, ini skill ataupun yang lainnya ataupun hal-hal lain lah Ustaz ya. Yang itu perlu nih di awal banget supaya kita ini bisa berhasil Ustaz. Iya, mantap ya. Memang itu yang ingin saya sampaikan. Jadi di sesi yang kedua ini. Udah chemistry-nya ada. Iya, sudah sistematis ya, udah dipersiapkan. Ya, udah dipersiapkan ya. Nah, jadi tadi kita sudah persiapkan kan dari sisi syariat ya, kita luruskan niat ya, kita pelajari akad-akad muamalah, jauhi hal-hal yang haram ya. Kita pun bersabar kalau apapun yang terjadi dalam bisnis kita. Nah, kemudian kami memang punya rumus kalau bincang bisnis di radio ada namanya 4U. 4 ubah. Nah, jadi anak muda yang ingin jadi seorang entrepreneur muslim terutama ya harus mengubah 4 hal. Ya, yang pertama ubah cara berpikir, mindset tadi. Ya, yang kedua ubah cara belajar. Nah, ini penting ini. Cara belajar. Jadi cara berpikir ya yang pertama, yang kedua cara belajar. Kenapa? Karena di otak kita ini ada namanya belahan otak kiri, ada otak kanan. Kita itu, Kang Torik, Kang Riki, dari sejak kita kecil, TK, SD, SMP, SMA, ya,
pendidikan di negeri kita itu dominan otak kiri kan. Iya, otak kiri itu logik, linear, analitis. Iya. Nah, makanya pelajarannya juga matematika, fisika, kimia begitu kan. Bukan berarti itu nggak baik, bagus. Coba, ada nggak dulu kita di SD SMP mata kuliah atau mata pelajaran entrepreneur? Mata pelajaran kreativitas? Jarang kan? Itu bukti. Ya, otak sebelah kanan ini masih jadi anak tiri. Paling satu kerajinan, Ustaz, ya. Bikin kerajinan Iya, tangan. itu pun kadang-kadang cuma ekstrakurikuler. Iya. 1 jam pelajaran. Betul. Kayaknya. Jadi para anak muda, ya kalau kita ingin jadi entrepreneur, ya banyak, bahkan ya kalau bahasa kita mayoritas pengusaha-pengusaha sukses berkata, ya kalau ingin jadi pengusaha sukses otak kanan harus diaktifkan. Ya, jadi kalau otak kiri itu otak yang linear, logik, kanan ini otak kreatif, otak visual, otak imajinatif. Ya, karena kita lihat entrepreneur sukses itu malah kebanyakannya, maaf ini, ya nggak, kuliah nggak tinggi. Iya. Malah cuma tamat SD, cuma tamat SMP, tapi jadi jutawan. Nggak perlu kita sebutkan nama-namanya ya. Ya, jadi promosi nanti kan. Subhanallah. Jadi subhanallah, cuma tamat SD, SMP, SMA, tapi bisa jadi konglomerat. Iya. Bahkan kita lihat konglomerat Indonesia ini, iya, dari 10, 6, 7 orangnya nggak kuliah. Iya, coba bayangkan. Ya. Nah, bukan berarti yang kuliah nggak bisa. Nah, karena otak kanan, otak kreatif ini. Ya. Jadi dulu kami ketika menjadi entrepreneur ketika kuliah, Ricky, itu mengasah otak kreatif ini. Ya, otak kanan ini. Subhanallah. Jadi otak kanan ini yang subhanallah ya harus dilatih oleh anak-anak muda. Nah, caranya bagaimana? Banyak caranya. Ya, yang pertama harus banyak berjalan, ya, jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ya, karena kan subhanallah, itu kan ada istilah orang Indonesia, ya, bagai katak dalam tempurung kan? Iya, namanya katak, ya kayak bingung keluar kayak Kang Riki hidup di kamar ini aja. Iya, di studio ini aja. Dipikirnya dunia ini cuma studio ini. Iya, benar nggak? Betul. Kayak orang hidupnya di Bandung aja. Dari lahir sampai mati di Bandung. Ya, dia pikir dunia itu cuma Bandung. Ya, kan begitu kan? Itu logikanya. Maka orang yang ya jarang keluar, ya, makanya penting mengasah otak kanan itu dengan jalan-jalan. Ya, makanya kan subhanallah, ya Nabi kita itu berhijrah kan, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanya luar biasa, ya, wawasannya semakin luas. Barakallahu fikum, itu entrepreneur itu begitu, ya, jadi hijrah itu bukan hanya hijrah agama, ya, dari tempat yang jelek ke tempat yang ya baik kan, begitu juga kalau kita ingin jadi entrepreneur, ya, kita bertemu dengan banyak orang, mengambil inspirasi. Subhanallah dari banyak orang, ya, ikut seminar-seminar, baca buku, ketemu para pengusaha sukses, ngobrol, kayak gini kan, subhanallah. Nah, itu mengasah otak kanan. Nah, jadi otak kanan inilah yang Ustaz lihat masih kurang di anak-anak muda. Nah, jadi ini anak muda harus, ya, jangan bergantung pada ya kuliah saja. Ya, jangan bergantung pada kuliah saja atau tempat di mana kita berada. Harus banyak bergaul. Subhanallah. Itu ubah cara belajar itu. Ya, otak kanan ya harus diasah juga. Lalu yang ketiga, ubah cara berkomunikasi. Ini komunikasi ini penting. Ya, subhanallah. Kita lihat kan, ada orang produknya biasa-biasa aja. Tapi dia pintar mengkomunikasikannya jadi laku. Ini jadi masuk marketing Ustaz ya. Iya, marketing itu kan bagian dari komunikasi. Betul. Iya, subhanallah. Ya ada cerita ya ibu-ibu dia bilang, "Saya kalau makan browniesnya itu lebih enak buatan saya." Ya, terus saya bilang, "Bu, terus yang kaya kenapa dia kan?" Nah, karena ibu cuma ngomong doang. Ya, paham nggak maksudnya? Ya ibu bilang kan, saya ini bisa bikin brownies lebih enak katanya. Atau dia bilang, saya bisa bikin bakso Ustaz, lebih enak dari bakso yang di Bandung terkenal. Tapi kok ibu cuma nggak jual? Kenapa ibu nggak jual? Kenapa mereka yang jual? Ya, kan? Itu salahnya. Kalau bahasa kita tenato, no action, talk only. Iya itu. Iya nggak? No action, talk only. Jadi ngomong doang. Saya jago Ustaz bikin brownies, saya jago. Ya nggak, bikin bakso, saya jago bikin. Ya, tetapi nggak dijual. Ya, jadi Bu jangan salahkan orang. Ya, orang mungkin browniesnya kurang enak daripada ibu. Bubur ayamnya lebih enak ibu.
tetapi mereka pintar mengkomunikasikan. Sehingga produk mereka sampai kepada orang. Kan begitu. Betul. Ubah cara berkomunikasi ini. Ya, bahkan kita lihat ya, Masya Allah, ya, toko-toko bisnis itu, ya nggak, atau ya banyak ya apa pakar-pakar entrepreneur itu. Sebenarnya, Masya Allah, karena kalian komunikasi aja, kalian pemasaran. Makanya biasanya kan sebuah usaha sukses itu mesti ada tim komunikasi pemasaran di balik itu yang sukses. Mudah-mudahan Halim Quran juga begitu. Amin. Iya, jadi itu ubah cara berkomunikasi itu. Maka anak-anak muda setelah semangat membuka usaha, semangat juga mengasah otak kanan, ide-ide kreatifnya semakin mantap. Jangan lupa pesan dan wasiat saya, belajar komunikasi. Belajar ngomong. Iya kan? Subhanallah. Karena semuanya mesti pakai ya, subhanallah kan? Jadi sales pintar ngomong. Nah, jadi moderator mesti pakai ngomong. Benar nggak? Iya, tuh saya gini kan, jadi pemateri. Coba, iya, apalagi? Iya, iya. Kalau nggak bisa ngomong, ya nggak akan diundang. Halim Quran ya ngapain undang Pak Ustadz yang nggak bisa ngomong? Iya, yang grogi misalnya kan? Itu buktinya. Makanya selama saya belajar atau jadi konsultan bisnis, motivator bisnis, itu yang saya lihat ini, poin yang kedua dan ketiga ini, ubah cara belajar. Jadi otak kanan yang kurang, lalu komunikasinya yang kurang. Ya, itu yang harus Masya Allah, dimantapkan lagi di tengah para anak-anak muda, terutama yang ingin jadi entrepreneur, ya muslim. Dan yang keempat, kan ada 4 ubah. Betul. Yang keempat itu, ubah cara bergaul. Itulah Kang Riki, Kang Torik, networking namanya. Iya, hari ini tuh zamannya networking. Iya, benar nggak? Subhanallah. Iya, ada network. Ya, kalau kata Kang Riki, cuan pun mengalir. Silaturahim saja. Oh, itu kekuatan di agama kita. Ya, tapi intinya kalau dalam bahasa bisnis networking kan. Networking itu luar biasa. Jadi kalau bahasa kita ubah cara bergaul. Ya, ubah cara bergaul. Maka pesan saya anak muda, kalau pengen jadi pengusaha, gaulnya sama pengusaha. Ya, kalau pengen semangat berbisnis, jangan gaul sama pengangguran. Iya, kalau Anda pengen jadi pengusaha, gaul sama pemalas, ya nggak bisa. Sampai kiamat juga nggak akan bisa. Iya kan begitu? Betul. Iya. Betul. Nah, lingkungan saja. betul, lingkungan itu benar-benar 4 U ini saya sebarkan di bincang-bincang bisnis. Jadi pengalaman dulu Ustaz dulu kan. Jadi ketika kuliah di Unpad dulu, saya pilih teman itu. Iya. Subhanallah, kan nggak semuanya berjiwa wirausaha. Ada yang kan belajar terus. Iya. Habis kuliah ke perpustakaan. Kalau udah pakai kacamata tuh, sampai tutup perpustakaan. Nah, kalau pengen jadi profesor, nah gaul sama dia. Ya. Akademis. Ya, nanti sekalian jadi dosen kan? Betul. Ya, tapi mohon maaf, kalau pengen jadi pengusaha, ya kurang cocok. Kira-kira gitu. Jadi penting ya 4 U ini, ubah cara berpikir, mindset tadi sudah disebutkan. Yang kedua, ubah cara belajar, otak kanan harus diasah. Ya, biar ide-idenya semakin kreatif. Produk-produknya different, berbeda dengan orang lain. Kalau pengen sukses ya. Dan yang keempat, networking. Ubah cara bergaul Anda. Loh, bagaimana caranya Ustaz? Banyak sekarang banyak komunitas bisnis. Ya, banyak ikatan-ikatan pengusaha kan. Setiap usaha kan ada gabungannya kan. Ada pengusaha kontraktor, ada ada pengusaha mebel, ada pengusaha ternak ayam, ada pengusaha apa aja ada sekarang. Bahkan motivator aja ada kok. Komunitas motivator bisnis. Ya, jadi Anda pengen jadi apa? Cari. Ya, teman-teman bergaul yang tepat. Awas pesan saya. Karena Kang Riki, ya enggak? Malas itu menular. Sama dengan semangat ya. Betul. Iya, semangat itu menular. Jadi kalau Anda gaul sama orang pemalas, wah, udah dah aja. Subhanallah, jangan mimpi jadi pengusaha. Iya, jangan mimpi jadi pengusaha. Kira-kira begitu jawaban dari saya. Insyaallah. Baik. Masya Allah, sahabat semua, alhamdulillah tadi ya harus dicatat tuh 4 U tadi ya. 4 U. U pertama adalah ubah cara berpikir, U kedua adalah ubah cara belajar tadi. Ubah cara belajarnya, ketiga ubah cara berkomunikasi dan juga cara bergaulnya. Masya Allah, ini jadi 4 kunci bagaimana kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses insya Allah. Nah itu tadi sahabat semua obrolan episode pertama nih untuk sharing-sharing bincang-bincang tentang bisnis pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan terus gali lebih banyak ilmu dari Ustadz Andri pada kesempatan kali ini. Tapi nggak di sini Ustadz, kita insya Allah akan lanjut di episode berikutnya Ustadz. Siap.
Dan sahabat semua, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan juga terkait apapun ya, termasuk terkait bisnis. Mudah-mudahan nanti kita bisa jawab lagi nih di kesempatan berikutnya dari pertanyaan dari sahabat semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe juga YouTube Halim Quran. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.